Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai UJT independen. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kak Dadia Aryasita Saraswati dengan NIM 25290610006. Saya merupakan mahasiswa S2 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung bahas apa itu UJT independen. Nah, adapun pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu pengertian UJT independen, tujuan UJT independen, dan langkah-langkah UJT independen. Yang pertama yaitu UJT independen menurut para ahli. Yang pertama yaitu dari Sugiono tahun 2017 menyatakan bahwa UJT independen digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dua kelompok data yang tidak berpasangan. Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah perbedaan yang ditemukan antara dua kelompok bersifat signifikan secara statistik atau hanya kebetulan semata. Yang kedua yaitu dari Ghazali pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa UJT independen atau Independent Sample T-Test merupakan uji parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis tentang perbedaan dua populasi atau kelompok yang tidak saling berhubungan. Data yang digunakan harus memenuhi asumsi normalitas dan homogenitas varians. Dan yang ketiga yaitu dari Santoso tahun 2019 menyatakan bahwa UJT independen adalah alat statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok bebas. Misalnya antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, guna melihat pengaruh suatu perlakuan atau kondisi tertentu. Nah, berdasarkan pengertian dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa UJT independen adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok data yang tidak saling berhubungan dengan asumsi data berdistribusi normal yang memiliki varians yang homogen. Selanjutnya yaitu tujuan UJT independen. Di sini terdapat 5 tujuan UJT independen. Yang pertama yaitu menguji perbedaan rata-rata dua kelompok independen. Yang kedua menguji efektivitas suatu perlakuan atau metode. Yang ketiga membantu pengambilan keputusan berbasis data. Yang keempat menilai pengaruh suatu faktor terhadap hasil. Yang kelima menguji hipotesis komparatif dua kelompok. Selanjutnya yaitu asumsi yang harus dipenuhi. Sebelum melakukan uji T independen, beberapa asumsi berikut harus terpenuhi. Yang pertama yaitu data berskala interval atau rasio. Yang kedua, kedua sampel bersifat independen. Yang ketiga, data berdistribusi normal. Yang keempat, varians kedua kelompok homogen. Adapun rumus uji T independen, jika varians kedua kelompok sama atau homogen bisa menggunakan dua rumus. Yang pertama yaitu T sama dengan rata-rata kelompok 1 dikurang rata-rata kelompok 2 per akar simpangan baku kelompok 1 kuadrat per jumlah sampel kelompok 1 ditambah simpangan baku kelompok 2 kuadrat per jumlah sampel kelompok 2. Atau bisa dengan menggunakan SP atau simpangan baku gabungan sama dengan akar dalam kurung jumlah sampel kelompok 1 dikurang 1 dikali simpangan baku kelompok 1 pangkat 2 ditambah dalam kurung jumlah sampel kelompok 2 dikurang 1 dikali simpangan baku kelompok 2 pangkat 2 per jumlah kelompok 1 ditambah jumlah kelompok 2 dikurang 2. Nah, apabila jika varians tidak sama atau heterogen, itu bisa menggunakan rumus T sama dengan rata-rata kelompok 1 dikurang rata-rata kelompok 2 per akar simpangan baku kelompok 1 kuadrat per jumlah sampel kelompok 1 ditambah simpangan baku kelompok 2 kuadrat per jumlah sampel kelompok 2. Selanjutnya yaitu jenis hipotesis pada uji T independen.
Nah, ada dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol itu menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata dua kelompok yang dibandingkan. Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata dua kelompok independen. Adapun jenis uji berdasarkan arah hipotesis, yaitu yang pertama uji dua arah atau two-tailed test, yaitu uji dua arah digunakan ketika peneliti hanya ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan tanpa mempermasalahkan kelompok mana yang lebih tinggi atau lebih rendah. Adapun hipotesis yang dapat digunakan di mana H0 berbanding mu1 sama dengan mu2. H alternatif atau hipotesis alternatif berbanding mu1 tidak sama dengan mu2. Nah, yang selanjutnya yaitu uji satu arah atau one-tailed test. Uji satu arah digunakan ketika peneliti sudah memiliki dugaan arah perbedaan antara dua kelompok. Misalnya, satu kelompok diperkirakan memiliki nilai lebih tinggi. Nah, jika dugaan kelompok satu lebih besar, bisa menggunakan hipotesis H0 berbanding mu1 kurang dari atau sama dengan mu2 dan H0 berbanding mu1 lebih besar dari mu2. Jika dugaan kelompok satu lebih besar, maka bisa menggunakan H0 berbanding mu1 lebih besar atau sama dengan mu2 dan H1 berbanding mu1 kurang dari mu2. Adapun langkah-langkah melakukan uji T independen, yang pertama kita harus menentukan hipotesis, yang kedua menghitung nilai rata-rata dan simpangan baku, yang ketiga melakukan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk, yang keempat melakukan uji homogenitas varians, yang kelima menghitung nilai T hitung, yang keenam menentukan derajat kebebasan, dan yang terakhir yaitu menentukan nilai T tabel. Nah, saya langsung saja mencontohkan bagaimana cara menguji data dengan menggunakan uji T independen dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi SPSS dan juga saya sudah mempunyai data di mana data yang saya gunakan yaitu hasil belajar IPA kelas A dan kelas B, di mana kelas A menggunakan metode ceramah dan kelas B menggunakan metode ceramah dan diskusi. Di sini saya juga sudah langsung memberikan simbol untuk kelas A, saya simbolkan dengan angka 1, dan kelas B saya simbolkan atau labelkan dengan angka 2. Nah, di sini untuk aplikasi SPSS, ada variable view dan data view. Kita isi di variable view terlebih dahulu. Untuk pertama, kita lihat di bagian name atau penamaan, memberi nama. Kita bisa menggunakan yang pertama yaitu hasil belajar. Nah, di sini saya sudah menulis hasil belajar atau kita ulang ketik. Hasil belajar, kita ganti spasi dengan menggunakan underscore. Nah, yang kedua kita gunakan kelas. Kemudian kita lihat pada bagian label. Pada bagian label kita isi dengan hasil belajar dan pada label kedua kita isi dengan kelas. Dan kita lihat di bagian values, di sini kita sudah memberikan label. Oke, kita ulang saja. Nah, yang pertama kita beri value 1, nilai 1 untuk label kelas A. Oke, kita remove dulu ya. Kita ulang. Nah, untuk pertama kita beri value 1 dengan label kelas A. Kemudian add dan value 2 untuk label kelas B. Add. Oke.
Nah, kemudian kita lihat pada bagian measure. Untuk di atas kita gunakan nominal dan untuk kelas kita gunakan scale. Nah, selanjutnya kita lihat pada bagian data. Di sini sudah saya masukkan nilai dari kelas A. Itu bisa dilihat dari label, yaitu label 1 sampai nomor 20. Nah, yang di bawah ini merupakan data dari kelas B. Dimulai dari nomor 21 sampai nomor 40. Jadi masing-masing banyaknya data di kelas yaitu kelas A 20 dan kelas B 20. Jadi totalnya ada 40 data. Yang pertama, kita akan cek dulu apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Dengan cara klik analyze, kemudian pilih descriptive statistik, kemudian kalian pilih explore. Explore. Nah, di sini untuk dependent list itu untuk hasil belajar dan faktor list untuk kelas. Kemudian kalian pilih plots dan pastikan di bagian normality plots with test itu sudah tercentang. Klik continue, kemudian klik OK. Nah, kita tunggu dulu hasil dari analyze. Kita fokuskan pada test of normality-nya. Kita lihat taraf signifikansinya. Nah, di sini kita mendapatkan taraf signifikansi untuk hasil belajar kelas A dan kelas B. Itu lebih dari 0,05. Berarti data ini bisa dikatakan berdistribusi normal sesuai dengan syarat yang berlaku, yaitu di atas 0,05. Nah, setelah kita melakukan cek normalitas, mari kita lanjut dengan menguji apakah data ini bersifat homogen atau tidak, dan kita uji dengan menggunakan uji T independence. Pilih analyze, kemudian kalian pilih compare means, dan pilih pada independent sample t-test. Nah, di sini untuk tes variabel, kalian masukkan hasil belajar IPA, dan untuk grouping variabel, kalian masukkan kelas. Kemudian, kalian pilih define group. Pada define group, grup 1 kalian isi dengan angka 1, grup 2 kalian isi dengan angka 2. Kemudian kalian klik dengan continue. Nah, setelah kalian melakukan itu, kalian pilih OK. Dan kita tinggal menunggu. Nah, hasil sudah jadi, sudah ada. Kita lihat. Nah, untuk melihat apakah data bersifat homogen atau tidak, itu kita fokus pada Levene test for equality of variances. Nah, kita lihat pada taraf signifikansinya. Di sini taraf signifikannya yaitu 0,133. Berarti ini lebih besar dari 0,05. Berarti bisa dikatakan bahwa data yang kita miliki adalah bersifat homogen. Nah, untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak, kita lihat pada signifikansi total. Nah, di sini terlihat bahwa taraf signifikansinya itu adalah kurang dari 0,001. Berarti ini lebih kecil daripada 0,05. Berarti hipotesis bisa diterima. Hipotesis 0 ditolak,
hipotesis 1 diterima di mana terdapat pengaruh signifikan terhadap hasil belajar IPA kelas A dengan kelas B, di mana kelas A hanya menerapkan metode ceramah, sedangkan kelas B menerapkan metode ceramah dan metode diskusi. Berarti dengan menggunakan dua metode tersebut di dalam satu kelas dapat membantu meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 7 SMP. Nah, demikianlah cara untuk menentukan apakah data tersebut hipotesisnya diterima atau ditolak dengan menggunakan uji T independen atau independent sample test. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai uji T independen. Apabila ada kesalahan kata atau penyebutan nama, saya mohon maaf dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.